Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Salam persaudaraan, salam seduluran, badulur-dulur dimanapun berada. Dalam kesempatan ini, saya sebagai narasumber di channel YD22 akan memberikan sebuah pengetahuan badulur-dulur dimanapun berada. Di sini, sebelum saya melanjutkan ke pokok pembahasan, yang baru menemukan channel ini, silakan untuk di-like dan di-subscribe. Yang sudah subscribe di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Di sini, saya memberikan sebuah pengetahuan buat dulur-dulur dimanapun berada. Banyak sekali dulur-dulur di luar sana yang mungkin sudah vakum, tidak pernah lagi nongol di tempat latihan. Nah, di sini mari kita bahas, mari kita renungkan apa sebenarnya yang terjadi sehingga mereka tidak pernah lagi ke tempat latihan. Nah, jadi di sini mari kita renungkan bersama buat dulur-dulur dimanapun berada. Bahwasanya banyak sekali di tempat-tempat latihan itu banyak warga-warga yang tidak pernah nongol di tempat latihan. Mungkin dikarenakan banyak hal. Di antaranya ada sebagian dulur-dulur kita itu mungkin secara pribadi yaitu merasakan di dalam dirinya itu mungkin kecewa. Dalam arti kecewa di sini, mungkin dulur-dulur itu tidak bisa memahami pemahaman setelah menjadi warga. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijalankan, sehingga merasa kecewa di dalam dirinya, tidak pernah datang ke tempat latihan. Padahal di tempat latihan di sana banyak sekali dulur-dulur juga yang aktif dan masih mengembangkan ilmu SHTRT-nya. Nah, ini kita bahas buat dulur-dulur. Kenapa harus kita bahas? Supaya dulur-dulur yang mungkin tidak pernah datang ke latihan itu akan timbul semangat lagi dan akan kembali ke tempat latihan membantu dulur-dulur yang lainnya. Jadi saya berharap di sini buat dulur-dulur yang merasa dirinya aktif di dalam latihan, jika ada seorang warga yang baru nongol ke tempat latihan, ini jangan dipatahkan semangatnya. Karena ada satu hal yang perlu dipahami. Buat dulur-dulur yang sudah vakum, lama tidak pernah ke latihan, itu akan merasa berat untuk datang ke tempat latihan. Karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Mungkin merasa malu, merasa gengsi, merasa tidak pernah nongol di tempat latihan. Akhirnya ketika mau ke tempat latihan itu susah sekali. Rasanya itu berat. Sangat berat sekali ke tempat latihan itu. Makanya jika ada dulur-dulur yang tidak pernah ke latihan atau tidak pernah nongol di tempat latihan, jika saat itu mereka nongol, tolong diberi semangat, diberi arahan supaya tidak patah semangat. Ini terkadang ada sebagian dulur tidak pernah datang ke latihan, sekali datang ke latihan itu langsung dikatakan, wah gak tau ketok ning ndi. Nah, dan lain sebagainya. Harusnya tidak seperti itu. Karena apa? Untuk datang ke tempat latihan, kalau buat dulur-dulur yang mungkin aktif di tempat latihan, itu mungkin tidak ada masalah.
Tapi buat dulur-dulur yang tidak pernah datang ke tempat latihan, itu untuk memasuki area tempat latihan itu merasa berat. Ada rasa malu, ada rasa gengsi, ada rasa isin, dan lain sebagainya. Dari buat dulur-dulur, pertimbangkan jika ada dulur kita yang mungkin tidak pernah nongol bertahun-tahun, sekali nongol di tempat latihan, ya diberi semangat. Ya paling tidak di situ disuruh menonton, disuruh melihat, dikasih arahan, wah mas udah nggak pernah datang latihan, monggo besok kalau bisa datang kembali. Bahwasanya di sini banyak adik-adik kita yang membutuhkan kita semua. Kita semua yang aktif itu juga ingin merasakan dulur-dulur juga yang nggak pernah latihan itu datang ke tempat latihan. Supaya apa? Meringankan buat pelatih-pelatihnya atau dulur-dulur yang lain. Karena saling berbagi, intinya kembali ke kekompakan tadi. Ya, sepandai-pandai kita sebagai seorang warga yang sering aktif itu harus memberikan sebuah arahan atau semangat itu. Jangan sampai dipatahkan semangatnya. Wah tumben gak tahu ketok latihan, tumben gak pernah datang latihan, sekarang datang, ada apa ini? Jangan seperti itu. Karena dengan adanya mereka tuh datang ke tempat latihan itu sangat berat sekali. Ketika sampai situ, jangan sampai terjadi sebuah perkataan atau salah kita bicara, akhirnya menimbulkan dulur kita yang baru datang itu besoknya tidak akan pernah datang kembali. Nah ini sering terjadi. Nah jadi di sini buat dulur-dulur dimanapun berada, intinya adanya channel YD22 ini supaya dulur-dulur yang mungkin tidak pernah datang ke latihan, monggo silahkan datangi tempat latihan masing-masing dimanapun berada. Seandainya dulur-dulur itu merantau, dimanapun itu merantau pasti ada SHTRAT. Bergabunglah di sana banyak dulur juga. Nah, di situ kita aktif lagi ke tempat latihan. Karena bagaimanapun, secara pribadi kita punya tanggung jawab seorang warga, yaitu mendidik manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Yang namanya mendidik, yang paling pasnya itu adalah di tempat latihan. Karena apa? Di tempat latihan itu banyak sekali siswa yang belajar. Nah, disitulah kita kalau bisa itu kita didik dengan sebaik mungkin. Nah, itu adalah sebaik-baiknya untuk mendidik itu di tempat latihan. Namun buat dulur-dulur yang tidak pernah datang ke latihan, atau mungkin kalau kita datang ke tempat asal kita sendiri, di tempat daerah kita sendiri mungkin lebih mudah, lebih enak ya. Tapi kalau kita datang ke tempat latihan orang lain, ya tetap harus jaga aturan, jaga etika, supaya apa? Tidak terjadi kesalahpahaman. Yang namanya warga itu tetap tidak sama kita warganya, namun etika, sopan santun, pengalaman, pengetahuan itu tidak sama. Jangan sampai itu menjadikan sebuah prasangka yang tidak baik. Intinya kita saling menghargai dimanapun kita berada. Nah, jadi buat dulur-dulur dimanapun berada yang mungkin tidak pernah datang ke tempat latihan, monggo silahkan datangi tempat latihan. Ya paling tidak kita kembali ke zaman dahulu, yang mana dulu kita selalu kompak, kita selalu bersama, kita di situ kita mendidik sama-sama, walaupun di situ ada sedikit problem segala macam, kita bisa menghadapinya. Itulah yang namanya mendidik. Wajar-wajar saja yang namanya di tempat latihan itu ada yang kurang pas, ada yang kurang baik, ada yang baik dan lain sebagainya. Maneka warna, banyak warnanya di tempat latihan. Nah, disitulah namanya kita mendidik. Yang penting kita selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kapan lagi kita mendidik, kapan lagi kita aktif di tempat latihan, kalau selamanya kita nggak pernah ke tempat latihan, terus apa gunanya?
ilmu yang kita pelajari selama ini. Didikkanlah, turunkanlah kepada adik-adik kita yang mungkin sangat membutuhkan pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan ini, terutama di SHTRAT. Nah, jadi buat dulur-dulur yang mungkin merasa selama ini tidak pernah kelatihan, mungkin banyak sekali mungkin merantau atau dan lain sebagainya, banyak sekali di situ pengalaman, banyak sekali di situ pengetahuan. Nah, di situ kalau kita datang ke tempat latihan itu justru di situ harus kita rangkul. Karena apa? Pasti banyak cerita, pasti banyak pengalaman, pasti banyak pengetahuan di luar sana. Seharusnya kita rangkul seperti itu. Ada saudara kita nggak pernah datang ke latihan, sekali kita datang ke latihan, nah gitu kita langsung rangkul. Wah enak, wah gimana nih, apa kabarnya, selama ini kemana itu, atau mungkin merantau di mana, wah dapat pengalaman banyak ini, wah bisa tukar pikiran ini, kita sharing-sharing di situ. Nah itulah namanya saudara, jadi saling berbagi. Nah jadi intinya di sini, kalau ada dulur-dulur yang mungkin tidak pernah datang ke latihan, sekali ke tempat latihan jangan dibully, jangan dipatahkan semangatnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan warga-warga kita yang nggak pernah ke tempat latihan itu bisa menghadiri ke tempat latihan. Karena bagaimanapun ada sebagian warga yang tidak pernah datang ke latihan, sekali kita datang ke latihan itu dibully di situ, terus dikatakan, wah nggak pernah datang latihan, ada apa ini? Nah, jangan seperti itu. Kata-kata itu yang harus kita jaga dengan sebaik mungkin, karena bagaimanapun mereka itu adalah dulur kita, saudara kita. Nah, jadi yang terutama yang aktif di tempat latihan, ya kita harus saling bisa menjaga untuk yang dulur-dulur yang tidak pernah aktif ke tempat latihan. Intinya di situ saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan dulur-dulur di luar sana kembali lagi ke tempat latihan untuk mendidik adik-adik kita di tempat latihan. Mudah-mudahan ini channel YD22 bisa menjadi sebuah jembatan, tempat untuk sharing-sharing sekaligus tempat untuk berbagi dan menjadikan warga-warga yang tidak pernah datang latihan aktif kembali ke tempat latihan seperti dulu kala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berguna, bisa bermanfaat, baik buruknya semua itu kembali ke diri kita masing-masing. Di sini intinya saya bukan menggurui, bukan sok pinter, bukan sok ngerti, namun hanya sebatas memberi sebuah pengetahuan dan wawasan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.